Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita membahas bersama, menjabarkan bersama, meluaskan bersama ilmunya Gusti Allah. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Kita sama-sama meluaskan ya. Bila mana nanti kami kurang luas, mohon diluaskan. Karena kan kadang kami kurang luas karena lupa atau karena ketidaktahuan atau memang ada kode etik ya. Jadi kita luaskan karena sudut pandang masing-masing para subscriber, pemirsa Janggiri itu sudah dapat dari mana-mana. Hanya menyinkronkan. Karena intinya kalau sudah ahad semuanya Gusti Allah. Yuk kita bahas bersama-sama dari segi apa? Karena kami selalu mengajarkan ahad, ya, ahad atau tauhid atau manunggal atau ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu inti hidup yang sangat bahagia. Jadi bahwa kita melihat apapun jangan kerayu oleh casing, cara berubah, ya, sudut pandang kita, pola pikir kita mulai berubah dari diubah dari konsep lama kepada konsep yang baru. Ya. Jadi konsep-konsep yang lama itu sangat amat banyak sekali. Ada persyaratan sedikit untuk membuka sudut pandang. Ya, untuk membuka sudut pandang. Surat Al-An'am ayat 32 sama surat Al-Anfal ayat 35 mohon dicatat dahulu ya, disimpan nanti setelah nonton video ini nanti dibuka. Jadi ini ayat membantu merontokkan konsep-konsep yang sudah lama melekat. Karena hampir rata-rata konsep lama itu melekat. Yang tidak mau dienolkan, yang tidak mau dihapus. Jadi melepas kemelekatan itu dari konsep yang sudah terbangun begitu lama, mayoritas membangun. Sehingga di saat kita mau melepas kemelekatan itu sangat amat berat. Pengakuan, contohnya ya, banyak contoh sekali. Pengakuan, oh ini anak saya, ini istri saya. Itu pengakuan yang umum, sehingga melekat ke dalam diri kita. Padahal semuanya itu adalah titipannya Gusti Allah. Bukan cuma anak, istri, harta, benda, semua itu titipan. Bagaimana cara untuk pendalaman? Tentang kholwat, video kami yang tentang kholwat lebih dari 200 video tentang kholwat, tentang riyadhah, tentang uzlah, i'tikaf, tafakur, semedi sudah sangat amat banyak sekali. Jadi ini perincian ya, kalau ayat ini sudah dibuka nanti tentang pemahaman wujud itu dibuka. Setelah ini dibuka, nanti ini dibuka. Bagi yang pengikut yang sudah 8 bulan yang lalu ya, karena Janggiri belum 1 tahun ya. Dengan hari ini itu baru kurang lebih 11 bulan. Ini sudah bosan Pak Som buka Al-Baqarah 115 lagi. Karena Al-Baqarah 115 itu untuk mengahadkan
Ada orang kholwat, ya ini barangkali yang masih, kalau yang sudah paham sih enak kholwat lah. Ada orang kholwat, orang semedi, meditasi, riyadhah, infirad, i'tikaf, tafakur, dan yang judulnya menghening ya, atau yoga yang judulnya menghening, itu akan berperilaku kasih sayang setelah wusul. Lah kasih sayang itu juga ada sunatullah empan papan. Jadi artinya kasih sayang juga nggak semena-mena ya. Ada sunatullah empan papan. Ini artinya luas. Sunatullah empan papan artinya sangat luas. Al-Baqarah 115 diperkuat dengan At-Taubah. Mohon maaf, nanti dikoreksi juga. Kan kami bukan guru, tidak ada cupu, tidak ada suhu. Ayo kita belajar bersama. Nah, alif lam lam ha yang sebenarnya videonya sudah ada lebih dari 3, ya, lebih dari 3. Alif lam lam ha itu kan kalau dipretelin, baratnya ya, ini kalau dihilangin, ya, ini kalau hilang, lillah. Dihilangin 1, lahu. Dihilangin lagi, hu. Hu itu bukan berarti hanya kepada dia. Ini sistem yang sangat amat luas. Oh, kalau hu itu kan dia laki-laki. Bukan itu. Mohon diluaskan. Ini itu. Hu itu kalau ke sana. Kalau ke sini ini. Itu. Ini. Dia ini. Jadi saya dia. Ini itu. Jadi kalimat alif lam lam ha itu sangat amat luas, sangat amat luas maknanya. Yang saya gali di sini maknanya. Jadi ini itu Al-Baqarah 115. Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajahnya Gusti Allah, wujudnya. Jadi kalau kalimat wajah itu jangan langsung muka ini. Wajah. Di Al-Qur'annya tulisannya wajhullah di ayat ini. Wajhullah. Wawu. Wahid, kesatuan, keluasan adanya di Al-Fatihah ayat 2. Ayat yang lain masih banyak ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Gusti Allah, Tuhan seluruh alam. Di situ keterangannya Tuhan seluruh alam. Seluruh alam itu Tuhan. Wajib kita puji. Merujuk kepada At-Taubah ayat 40. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Gusti Allah bersama kita. Masih ragu lagi, kami tambahkan surat Qaf ayat 16. Kami lebih dekat daripada urat leher. Lah nanti ini, kalau untuk mencoba ayat, kalau untuk memahami ayat yang ini ayat untuk perontokan dulu. Karena kalau ayat ini belum dibuka, ini ketolak semua. Ini rata-rata, termasuk kami sendiri dulu menolak. Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajahnya Gusti Allah, wujudnya Gusti Allah, tajalinya Gusti Allah, percikannya Gusti Allah, hasil karyanya Gusti Allah, ciptaannya Gusti Allah. Sangat amat luas. Karena kalimatnya di sini, Gus mau nyebut nama. Allah itu ini
itu wujud, ada, nyata, jelas, terang. Ya. Jadi seluruhnya itu Gusti Allah. Yang ada isinya, yang wahid, itu namanya puzzle-puzzlenya. Contoh, umpamanya ini disebut rumah. Satu rumah, itu kan puzzle-puzzlenya ada bata, batu bata, kapur, semen, pintu, jendela, lampu, kamar mandi, kursi, peralatan di dalamnya. Satu rumah. Ini umpamanya batu bata merah. Ini bagian daripada rumah. Dia tidak boleh ngaku rumah. Seluruh langit bumi termasuk manusia itu bagian daripada Tuhan. Bagian daripada Gusti Allah. Tidak boleh ngaku Gusti Allah. Ada kalimat diam di dalam paham. Paham di dalam diam. Karena yang ngaku Gusti Allah itu sebenarnya sudah banyak. Siapa saja yang hatam Al-Quran, surat Toha ayat 14. Siapa saja yang hatam Al-Quran berarti sudah ngaku Tuhan. Siapa saja yang hatam. Mohon, surat Toha ayat 14. Mohon dicek. Karena bahasanya Arab, kebanyakan orang tidak tahu. Sekali-kali baca bahasa Indonesianya tidak akan berani. Karena sudah banyak santri yang kesini. Mohon dibaca artinya, jangan dibaca Arabnya. Karena kalau dibaca Arabnya nggak tahu. Dibaca artinya. Sesungguhnya aku adalah, langsung tutup mulut. Karena waduh bahaya ini. Sedangkan hafid Quran ini sudah banyak. Yang namanya hatam Quran itu kan pasti melewati surat Toha ayat 14. Enggak mungkin enggak dilewati. Kalau ini dilewati berarti belum hatam. Kan begitu. Kalau dilewati berarti belum hatam. Nah, wajhu itu bukan berarti wajah ini. Kesatuan. Wawunya itu wahid. Wahid itu kesatuan seluruh alam. Jimnya jamaah, jamak, segitu banyaknya dijamaahkan, disatukan menjadi hullah. Wujud, ada, nyata, jelas, terang. Ya kan di sini dijamaahkan yang seluruh alam, langit bumi seisinya itu kan kesatuan namanya wahid. Diahadkan. Jadi kalau yang ahad secara keilmuan jelas napas, salam satu napas itu ahad. Artinya nyambung gitu loh. Napas kami dan napas para subscriber itu nyambung lewat frekuensi udara ruang kosong ini yang disebut kosong tapi isi. Tapi kalau yang raga kasarnya atau perwujudannya itu misah-misah disuruh disatukan. Namanya wahid, wajhullah. Jadi kalau kalimat di Al-Qur'annya itu wajahnya Gusti Allah, jangan nanti kerepek kepada muka. Karena di sini kemanapun kamu menghadap, ya berarti bukan satu sisi, seluruh sisi keseluruhan dibantu oleh Al-Fatihah ayat 2, dibantu oleh surat Qaf ayat 16. Dibantu lagi Al-Baqarah 156. Al-Baqarah 156. Sesungguhnya asalnya dari Gusti Allah, kembali kepada Gusti Allah. Berarti apapun yang di langit,
yang di bumi seluruhnya ini. Al-Fatihah. Tuhan seluruh alam. Alam. Ya, pakai ain. Tuhan seluruh alam. Al-Baqarah 105. Asalnya dari Gusti Allah. Asalnya dari wujud nyata, ada, jelas, terang. Berasalnya dari wujud. Mohon maaf nih bagi yang sudah haji sudah tahu. Pak Jam kok muter-muter aja. Lah ini kan ada kode etik. Kalau yang datang kemari ya saya jelasin. Lah kalau saya jelasin secara spesifik total, ya kalau yang udah siap. Kalau ayat ini sudah dibuka nggak apa-apa. Ini ayat ini kan belum banyak umat tahu. Al-Anfal ayat 35 belum banyak umat tahu. Sehingga di saat seseorang masih meyakini konsep lama, konsep makrifat, konsep tauhid, konsep tasawuf, konsep sufi, khalwat, semedi, semua diberontak. Semuanya dianggap itu nggak benar. Apalagi kalimat semedi, wah itu syirik. Ini rata-rata. Karena belum melepas kemelekatan, belum memahami isi surat Al-Anfal ayat 35. Jadi kalimat syirik itu luas. Syirik itu bukan berarti hanya kepada setan, kepada iblis, kepada genderuwo. Luas syirik. Kalau di dalam diri manusia belum nol. Ya. Orang kalau khalwat melepas kemelekatan apa saja, Idul Fitri kembali seperti bayi yang baru lahir, fitrah itu 0, kosong, tidak boleh ada rekaman apapun. Ibaratnya waktu bayi kan nggak punya A, B, C, D apa saja, bendera apa saja, agama apa saja, kebaikan apa saja, keburukan apa saja, perilaku apa saja, bayi itu 0. Kalau bayi masih bingung di saat kita tidur itu punya apa? 0. Kalau kita belum 0, masih ada rekaman di sini nama siapa, Gusti Allah belum akan nongol. Guru sejati tidak akan muncul. Guru sejati tidak akan muncul. Sebenarnya bukan guru sejatinya yang nggak mau muncul. Karena yang kami cek, para subscriber yang kami berkunjung, yang kunjung kami, sebenarnya itu guru sejati sudah langsung di depannya. Akan tetapi raga kasar ini masih diliputi zarrah-zarrah, kotoran-kotoran konsep-konsep kalimatnya jelas. La ilaha illallah miftahul jannah, la ilaha illallah miftahul jannah, kunci surga. Caranya bukan kalimat la ilaha illallah yang dibacain, pun la ilaha illallah la. Ya kalau la ilaha illallah mending. Coba kalau la ilaha illallah, la ilaha, salah lagi. Lah kalau la, ya la semua. Nggak apa-apa, la ilaha illallah, la sholat, musola, la haula. Nggak apa-apa kalau la semua. Kalau nggak la semua, sholat lah, la-nya bener, la haula, la-nya bener, la. Berarti kalau la ilaha illallah itu ya salah. Dibaca la ilaha illallah itu saja sudah benar. Kalau tidak dimaknai, salah juga. La ilaha illallah itu tiada nama kecuali wujud. Kita disuruh menghapus seluruh rekaman-rekaman nama yang ada cuman wujud. Nama siapa saja di sini tidak boleh ada. Di jiwa kita tidak boleh ada. Karena sudah ada videonya, perjalanan seseorang yang khalwat, yang menuju mati sakjroning urip dan menuju mati asli, sama-sama melewati 3, totalnya 4. Tapi kalau 4-nya itu finish, alam barzah, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Lahut itu finishnya. Videonya sudah ada ya,
yang akan dilewati, ada tulisannya yang baru, video baru, yang akan dilewati seluruh manusia, yang mati asli sama mati sakjroning urip, itu sudah ada videonya ya. Jadi siapa yang khalwat, semadi, meditasi, riyadhah, i'tikaf, tafakur, khalwat, apalagi yang judulnya hening, ya judulnya hening, itu akan melewati banyak sekali ujian, melihat orang-orang yang sudah meninggal, divisualkan, melihat rupa-rupa lah. Videonya sudah ada ya di judulnya apa ya? Yang dilewati. Ya, alam yang pasti dilewati ada ya. Ya, bagi yang baru mungkin belum nyimak, tapi bagi yang sudah lama mengikuti kami 8 bulan lalu sudah aktif, sudah paham. Jadi kalau kita mau memahami bahwa wujud itu nyata, ada, jelas, ruh itu ada ini. Walaupun nggak jelas, ada makrokus. Karena nyebut nama ya saru. Makanya di sini, di surat ini, maka rasakanlah azab ini. Kenapa? Banyak orang nyebut nama. Contohkan, seorang istri manggil nama kepada suaminya nggak sopan. Seorang anak manggil kepada bapaknya nama juga nggak sopan. Masyarakat Indonesia saja, mohon maaf Pak Prabowo, ini saya mau mencontohkan. Umpamanya, kalau yang punya nama ini siapa, tahu punya nama ini siapa, tidak akan nyebut nama. Pasti nyebutnya bapak atau pak. Ya, khususnya orang Indonesia. Kalau tahu yang punya nama ini siapa, pas ketemu nggak bakalan nyebut nama. Nggak akan berani. Orang yang tahu nama ini siapa, nggak bakalan nyebut nama, pasti pak. Orang yang sudah tahu bahwa yang punya nama ini siapa, tidak akan nyebut nama. Makanya kami selalu izin dulu mau nulis, mau nyebut. Ya Allah, saya mohon izin. Ya Allah, saya mohon izin, karena untuk menjabarkan saya selalu Gusti Allah, Gusti Allah. Kenapa saya mohon izin mengatakan Gus Allah? Ada subscriber yang di luar negeri itu banyak sekali. Bila mana kami menyampaikan selalu Gusti Allah, orang Jawa saja yang tahu. Nanti orang-orang yang lain bingung apa itu Gusti Allah. Jadi kalau dengan menempelkan bahasa Arab ditambahin huruf iya, ini penghormatan. Kalau orang Jawa bilang Gusti Allah, Gusti guru sejati, Gusti baguseng ati. Jadi mohon diluaskan ya, mohon diluaskan. Jadi bila mana nanti artinya kurang pas, ya mohon diluaskan. Gusti guru sejati, Gusti baguseng ati. Ini orang-orang Jawa dahulu sudah pinter-pinter membuat nama depannya untuk memanggil. Ya, karena apapun kalau manggil nama tidak ada di depannya, tidak ada huruf iya, tidak ada huruf Gusti, apapun alasannya berarti tidak sopan. Karena kalimatnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa contoh yang baik, suri toladan. Ya, Rasul itu sudah menjadi contoh.
teladan sopan santun, akidah, akhlak. Kadang-kadang kita sama atasan di umpamanya kerja, sama atasan itu sopan. Tapi sama Gusti Allah nggak berani nyebut atasannya. Pak Direktur namanya siapa? Disebut namanya, berani. Nah, ini banyak sekali konsep-konsep lama menyebut sang semesta itu nama. Tidak didahului oleh kalimat ya atau Gusti. Ya, mohon diluaskan. Apapun, ayo kita kembali ke sini. Kan kalimatnya kemanapun kamu menghadap. Ya, kalau ahad itu napas, wahid itu yang wujud kesatuan ya. Ya kan ada gambarnya begini. Gambarnya begini nih gambarnya. Ini ahad. Nah ini yang di bawahnya disebut wahid, kesatuan yang rame di sini. Rame. Yang paling bawah masih rame banget. Kalau sudah merucut, sudah mulai. Makanya kalau yang masih rame, yang masih mengkafirkan orang, memurtadkan orang, berarti masih di bawah, masih rame. Kalau orang sudah ahad, sudah nggak berani mengkafirkan orang, memurtadkan orang, sudah tidak berani ya. Karena kemanapun kamu menghadap, nanti sifatnya adalah kasih sayang. Jadi mohon diluaskan ya. Mungkin sudah cukup ya. Ahad, wahid. Dibantu nanti dilihat, nanti kalau ada kalimat buka kurung atau artian di bawahnya buka kurung, jangan dibaca dahulu ya, jangan ditinggalkan dulu ya. Mungkin cukup sekian ya, terima kasih ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.